硬。12小一个横星级保镖，远离诺，你10亿。 Halo semuanya, selamat datang di Dunia Donghua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan membahas spoiler dari series Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya, yang mana ini dari chapter 500 sampai 503. Cerita berlanjut di bawah pengaruh teknik jiwa, pemimpin keluarga Furpatar menjawab semuanya dengan jujur. Lofeng yang berdiri di atas awan bertanya kepada pemimpin itu apakah ia tahu jika ada orang lain yang memiliki kristal. Proses menjadi Blood Warrior mengharuskan seseorang mendapatkan 3 kristal dan menyerapnya. Saat itulah mereka bisa dianggap telah menjadi Blood Warrior. Begitu Lofeng tahu tentang Blood Warrior dan bahkan Black Warrior, dia tentu saja memiliki antisipasi. Dia ingin menjadi Blood Warrior pertama dan kemudian menjadi Black Warrior. Meskipun di dunia Sungai Darah, Black Warrior itu hanyalah legenda, tapi ada kemungkinan hal itu terjadi. Dengan kepribadian Lofeng, dia tidak akan menyerah tanpa berusaha. Purvatar Kong memberitahu tentang rumor kalau tetua keluarga dan Jenderal Rockweed memiliki kristal yang ia cari. Mendengar hal itu, Lofeng pun tertarik. Memberitahu kembali kalau kemungkinan besar pemimpin kota Rockwind Xiong masih memiliki 1 kristal yang belum dia serap. Lofeng menatapnya dan lanjut mengatakan Rockwind Xiong memiliki latar belakang yang terkenal. Gurunya pemimpin kota dunia dari sisi dunia ini. Dia berhasil menyerap 1 kristal sampai dia berhasil menembus level domain. Setelah itu dia menjadi pemimpin kota. Selain itu, dia memberi adiknya 1 kristal. Bagi para pejuang memiliki lebih banyak kristal lebih baik. Jika telah menyerap 1, mereka ingin menyerap yang lain. Karena dia bisa memberi adiknya 1 kristal, kemungkinan dia mempunyai lebih banyak kristal lagi. Lofeng menganggap itu masuk akal. Setelah itu Lofeng menghabisi Purvatar Kong dan merawat tubuhnya. Di malam yang gelap, ia kembali ke Pavilion Awan Terbang kota gundukan Swallow. Sesepuh Purvatar Tau menyipitkan matanya. Sisa eselon atas keluarganya bersama cucunya berdiri dengan patuh di sisinya. Di dalam aula besar Bluetooth 10 orang dan di luar aula Bluetooth 100 orang. Sambil menutup matanya, Purvatar Tau berkata ke semua penjaga untuk memberitahu rupa pria berjubah hitam itu. Namun mereka semua tidaklah tahu. Kemudian Purvatar Tau marah karena mereka semua melihat lelaki berjubah hitam, namun tidak ada satupun yang mengingat penampilannya. Salah satu pemimpin menjawab bahwa semua penjaga saat itu mereka tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Ketika mereka mencoba mengingat, wajahnya tampak kabur dalam ingatan. Selain itu, dia mengenakan jubah hitam, mereka tidak dapat mengingat hal lain. Purvatar Tau berbalik melihat kelompok lainnya. Kelompok penjaga semua berkata dengan takut. Purvatar Tau terkejut, para penjaga dan pemimpin penjaga semuanya adalah tingkat puncak langit, yakni tingkat bintang 9. Namun dan mudah dipengaruhi oleh seorang pejuang. Bahkan tingkat roh dan tingkat alam semesta akan sulit melakukannya. Purvatar Tau bertanya kapan prajurit itu muncul di kota Slawatmon. Tiba-tiba ia merenung dan memikirkan kenapa penyusup itu berhati-hati. Lalu ia menerangkan kepada semua penjaga bahwa pemimpin keluarga Purvatar telah diculik dan tidak tahu nasibnya, apakah dia itu masih hidup atau mati. Selain itu, kejadian ini menjadi sebuah penghinaan bagi keluarga Purvatar. Purvatar Tau memerintahkan kepada semua penjaga untuk menangkap penyusup itu, dan jika berhasil maka dia akan dipilih menjadi pemimpin baru di keluarga Purvatar. Semua penjaga kegeriangan mendengar hadiah tersebut dan semuanya pergi untuk menangkap penyusup itu. Hari kedua fajar gemuruh, 10.000 tentara lapis baja hitam naik ke langit, seperti awan hitam, dan pemimpin lapis baja merah besar penampilannya sangat mirip dengan pemimpin kota Rockweed Xiong. Hanya saja auranya tampak liar dan buas. Rockweed Jan yang duduk di atas ular lapis baja hijau. Ia sudah mendengar nasib dari Purvatar Kong yang diculik dan penasaran siapa yang menculiknya. Namun mendengar kasus tersebut membuat hatinya bahagia. Akan tetapi dia tidak terburu-buru untuk menangkap penyusup tersebut. Saat istirahat, salah satu wakil jenderal berkata dan hormat bahwa ada Pavilion Awan Terbang yang merupakan hotel terbaik di kota Slawatmon. Namun karena tingkat kekuatan dan status pelakunya, ada kemungkinan besar dia akan tinggal di sana. Wakil jenderal lainnya menanggapi dan berkata kepada jenderal, jika orang itu ingin menculik Purvatar Kong, dia pasti akan tinggal di tempat yang terpencil. Suara tamparan begitu nyaring dan berdarah berterbangan dari wajah wakil jenderal. Rockweed Jan berkata, jika aku mengatakan Pavilion Terbang Awan, maka itu adalah Pavilion Awan Terbang. Rockweed bergosok dagunya dan mendongkak melihat Pavilion Awan Terbang yang jauh, dan menyuruh wakil jenderal yang ditamparnya itu untuk memeriksa pavilion tersebut. Segera ia pun membawa bawahannya yang total 10.000 tentara ke Pavilion Awan Terbang.
Wakil Jenderal saat sampai di pavilion berkata dengan tegas kepada pemilik pavilion untuk bekerjasama bahwa Jenderal telah memberikan perintah mencari tamu tingkat awan dan tamu manapun yang mungkin pejuang yang kuat. Pemilik bermata kecil setuju dan memberikan perintah kepada sekelompok besar pembantunya untuk memimpin. Kamar tingkat 2 awan di pavilion yang tenang, Lo Fang mengenakan baju sederhana dan berpikir karena ia telah menghabisi Purpater Chong, pastinya seluruh kota sedang gempar dan mungkin Rock With Jan bergerak. Lo Fang membuat rencananya sambil membaca buku. Tiba-tiba suara bergema dari luar, mengaum dan berteriak untuk menyuruh semua penghuni keluar dari kamar. Lo Fang sudah menduga jika kematian Purpater Chong akan menimbulkan keributan besar. Namun dia tidak menyangka mereka akan datang ke pavilion awan terbang begitu pagi. Tiba-tiba pintu halaman terbuka, 10 tentara masuk dipimpin seorang pelayan. Mereka berjalan di sekitaran pavilion. Pelayan itu melihat Lo Fang yang di dalam dan berkata nada meminta maaf. Sekelompok tentara bergegas masuk berteriak kepada Lo Fang. Hampir 1000 orang baik berpakaian mahal, aura yang kuat, atau mereka yang dingin dan sombong, serta tamu tingkat awan dan pavilion awan terbang bersama dan mereka yang dicurigai sebagai prajurit kuat misterius hadir di sana. Lo Fang memandang jauh di antara kerumunan. Pemilik pavilion awan terbang itu berdiskusi dan seorang jenderal. Lo Fang merasakan aura sang jenderal berada di tingkat alam semesta 9. Pemilik berkata pada jenderal semua tamu sudah ada di tempat. Rock With Jan menatap dingin ke arah kerumunan. Di antara kerumunan, Lo Fang senang setelah mendengarnya. Dia sengaja mencari tahu bagaimana rupa Rock With Jan, supaya dia itu tidak menyerang orang yang salah. Rock With Jan bertanya dan berteriak siapa yang masuk ke rumah keluarga Purvatar. Kerumunan itu tetap diam, dan Rock With Jan yang duduk tinggi di atas ular hijau lapis baja itu menatap semua orang di bawahnya. Tiba-tiba dia menunjuk seorang laki berjubah hitam di kejauhan, berteriak untuk membawa bajingan berjubah hitam itu. 2 jenderal tersebut mengikuti perintahnya. Karena takut dicurigai, pria berjubah hitam itu berkata dari daerah Luanyang. Lalu Rock With Jan tertawa dingin tetap mencurigainya. Walaupun hanya asumsi, kemudian menunjuknya secara acak dan terus menunjuk orang dan asumsi yang dia miliki sampai akhirnya Lo Fang juga ditunjuk. Lo Fang yang bingung berpikir karena tidak ada alat pemindai di dunia sungai darah. Mereka mendasarkan deduksi mereka murni pada energi dan aura. Sedangkan Lo Fang ia menggunakan kekuatan tekad dan kekuatan kesadaran untuk mengendalikan dan menyembunyikan kekuatannya dan sengaja melepaskan pada tingkat bintang puncak. Dia tidak berharap untuk terpilih. Karena sudah sebanyak 58 telah dipilih oleh Rock With Jan, ia pun menyuruh semuanya untuk ikut ke penjara. Pelakunya kemungkinan besar ada di dalam 58 itu. Lo Fang sama sekali tidaklah melawan, apalagi dia itu penasaran mengapa mereka serius mencari pelakunya. Jika mereka yang mencarinya, mereka akan memulai pencarian mereka tadi malam. Namun mengapa mereka harus menunggu sampai sekarang? Dalam pavilion awan terbang, Lo Fang dan jaringnya dibagi menjadi 5 atau 6 orang dalam satu sel. Sel-sel yang dibangun oleh batu-batu khusus dari dunia sungai darah, dan ada energi-energi alam semesta dan gravitasi yang kuat di situ. Cukup kuat untuk menahan serangan bahkan dari prajurit tingkat langit. Salah satu tawanan yaitu pria gemuk yang mengenakan pakaian mahal berteriak keras untuk segera dibebaskan. Semua orang yang ada di dalam sel pun terganggu dan menghinanya agar tidak berteriak. Tak lama kemudian seorang penjaga mendekat dan pria gemuk tersebut kembali berteriak jika dia tidak keluar maka bisnisnya akan hancur karena dia akan bertemu dengan pemimpin keluarga Wang. Karena tidak ada penjaga yang datang, akhirnya dia berhenti. Lo Fang pun berdiri memperhatikan hal-hal yang terjadi. Para penjaga bergumam bahwa jenderal mengirim pengawalnya untuk menyuruh para penjaga menginterogasi sedikit saja tamu. Jika tidak ada yang aneh dibiarkan mereka pergi dan sisanya dipenjara. Mendengar teriakan pria gemuk tadi, salah satu penjaga berpikir untuk memerasnya, agar bisa membuat tawanan yang lain tertarik untuk menyuap mereka dan dibebaskan. Pikiran tersebut disetujui oleh penjaga sel dan menginterogasi mereka yang mungkin kaya dari segi penampilan. Setelah pria gemuk tersebut dikeluarkan dari penjara, orang-orang yang ditahan berpikir bahwa satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan menyuap para penjaga. Saat interogasi, Lo Fang mengeluarkan satu mata uang pisau ungu, membuat mata para penjaga bersinar. Sikap mereka pun menjadi ramah dan melepaskan Lo Fang. Di siang hari, Lo Fang keluar dari penjara tanpa beban dan mengikuti jalan setapak keluar dari mansion. Sore pun tiba, langit sudah gelap. Lo Fang yang berada di restoran pergi dan berjalan di antara kerumunan di jalur Solomon. Lo Fang berencana untuk pergi menghabisi Rock With Jan. Mata Lo Fang berkilau bertanya bagaimana bentuk kristal sungai darah. Seperti apa rasanya? Karena ia telah dibawa ke penjara jenderal, Lo Fang sudah tahu setiap sudut rumah jenderal. Tidak heran kenapa keluarga Rock With dianggap sebagai keluarga pemula yang baru.
Rumah jenderal ini dalam tingkat keamanan 1:10 dari keluarga Purvatar. Lo Fong bergerak cepat dari sisi ke sisi, menggunakan kekuatannya dan merasakan 3 prajurit tingkat semesta. Lo Fong pun tersenyum karena menemukan di mana Rock With Jan berada. Siluetnya bergerak dan cepat dan mendarat di dalam istana mewah 3 lantai di dalam mansion. Rock With Jan bingung berpikir untuk menembus ke tingkat domain, rupanya sangatlah sulit. Ia telah mendengarkan nasihat kakaknya dalam latihan, sambil mengenakan jubah panjang terbuka dan berjalan di sepanjang tangga. Dia memiliki banyak pikiran di benaknya ketika dia di lantai ketiga. Dia dan santai mendongak dan memasuki ruang kerjanya. Tiba-tiba tubuhnya pun bergetar. Di depannya berdiri siluet pemuda berambut hitam berpakaian sederhana. Rock With Jan segera masuk ke mode pertempuran dan memanggil semua penjaganya. Namun dia ini masihlah percaya diri. Dia berpikir karena prajurit tingkat puncak awan yakni Universe level 9, orang di depannya tidak lebih kuat dari dirinya. Ia akan menunda sebentar agar kakaknya, yakni Rock With Xiong, datang kemari. Lo Fong yang awalnya berdiri di jendela yang jauh segera muncul di hadapan Rock With Jan, seperti telepotasi. Angin kencang tangan Zan mengacungkan pisau besar. Dia siap menggunakannya sebagai perisai untuk memblokir. Namun pisau telapak tangan Lo Fong hampir seperti ilusi, dan cepat menusuk perutnya. Setelah itu ia menariknya keluar, barulah perisai datang perlahan. Semuanya seperti ilusi, hanya ada play sederhana. Dan kekuatan Lo Fong dalam domainnya dan pemahaman dalam hukum asalnya ini hanyalah pembantaian saja. Yang memegangi perutnya akibat luka pisau dan darah segar mengalir keluar. Rock With Jan memandang dengan takut kepada Lo Fong. Dantiannya pun hancur dan rohnya berada di bawah tekanan kuat dari energi roh Lo Fong. Karenanya dia bahkan tidak bisa menggunakan energi roh apapun sekarang. Lo Fong pun tersenyum dan menatap Rock With Jan sambil menanyakan kabarnya. Pikiran Rock With Jan melintas kembali ke pavilion awan terbang, membawa Lo Fong ke salah satu dari 58 orang yang dia pilih. Rock With Jan menatap dengan mata terbelak. Mata Rock With Jan berkilauan berteriak apakah Lo Fong menculik Purvatar Chong. Lo Fong pun tersenyum dan berkata dia sudah mati. Ekspresi Rock With Jan pun menjadi ketakutan karena baru mengetahui kalau Purvatar Chong sudah meninggoy. Rock With Jan pun menatap Lo Fong dan bertanya bagaimana supaya ia tidak dihabisi. Lo Fong berdiri dan tersenyum berkata untuk memberikannya 10 kristal sungai darah. Rock With Jan hanya bisa menatap dengan mata terbelak mengatakan jika kakaknya saja tidak mungkin memiliki 10 kristal. Namun dirinya hanya mampu memberikan 1 kristal yang ia miliki. Meskipun dantiannya hancur, dia masihlah hidup karena bagian terpenting dari manusia adalah jiwanya. Selama jiwanya ada, tubuh bisa pulih, dan energi yang hilang juga bisa kembali. Lo Fong menggelengkan kepalanya. Rock With Jan cemas dan dia pun agak marah. Lo Fong pun berkata dia tidaklah peduli dan apa yang Rock With Jan katakan. Tubuh kuatnya pun meledak, gelombang suara berderisir ke segala arah. Namun mereka semua terhalang oleh penghalang energi roh yang tak terbentuk. Energi roh itu memblokir segalanya, bahkan bisikan apapun tidak bisa lolos. Lo Fong menampar daya Rock With Jan. Energi genetiknya menembus kepalanya, menyebabkan otaknya menjadi berantakan. Dan begini Rock With Jan pun sudah meninggoy. Lo Fong memindai tubuhnya untuk mencari kristal dan segera menemukan benda antariksa. Di benua Sungai Darah, semua prajurit di sini sebagian besar menyimpan sejumlah besar harta mereka di benda-benda luar angkasa dan membawanya di tubuh mereka. Karena itu paling aman. Selama mereka tidak mati, mereka tidak akan kehilangan harta mereka. Dan jika mereka mati, harta itu tidak akan berarti apa-apa bagi mereka. Lo Fong meraih cincin ruang angkasa dan energi rohnya untuk segera masuk. Membukanya dan meriksa isinya. Dia memiliki 10 kali lebih banyak dari kelompok 13 kapak. Lo Fong pada awalnya masihlah tersenyum. Namun semakin dia mencari, semakin cemberut karena tidak menemukan kristal tersebut. Lo Fong mencari lagi dengan hati-hati, terutama di dalam kotak permata. Ada begitu banyak kristal di dalamnya. Lo Fong membagi energi rohnya menjadi 1000 utas, dan secara individual memeriksanya masing-masing. Dan plip di tangannya, kristal hitam bundar pun muncul di telapak tangan Lo Fong. Kemudian kristal bundar hitam pun di telapak tangannya diserang oleh jarum seperti energi roh. Segera mulai terbelah sangat cepat, lapisan hitamnya pecah dan akhirnya mengungkapkan kristal sungai darah di dalamnya. Lo Fong melihat kristal transparan segitiga di telapak tangannya. Dia hanya berseru, ini sangatlah cantik. Dia melambaikan tangannya dan tubuh Rock With Jan di lantai menghilang. Diikuti oleh noda darah dan bau darah di udara, semuanya pun menghilang juga. Lo Fong berpikir jika prajurit mengasingkan diri atau menghilang selama 1 atau 2 tahun adalah hal yang sangat normal. Meskipun dia adalah seorang jenderal, menghilang selama 3-5 hari bukanlah hal yang patut dicurigai.
Lo Fong pun pergi. Seluruh istana sunyi, sejumlah besar tentara, staf, dan penjaga di rumah jenderal semuanya tidak tahu bahwa jenderal mereka sudah meninggoy. Pada saat yang sama, bahwa Lo Fong telah menghabisi Rockwood Chan dan memperoleh kristal sungai darah. Di dalam rumah pemimpin kota Slothmon, 3 pria tertawa keras dan minum anggur mereka. Salah satunya adalah orang Slothmon, kota dan otoritas tertinggi. Pemimpin kota Rockwood Xiong, yakni kakak dari Rockwood Jian, bertanya dengan rasa ingin tahu mereka berdua datang untuk apa. Utusan mau menjawab tidak mau mengatakannya, akan tetapi mereka bergegas karena berkaitan dengan tuan dari Rockwood Xiong. Ketika Rockwood Xiong menemani 2 temannya dan berbicara, dia bahkan tidak tahu bahwa adiknya itu sudah meninggoy. 300.000 km jauh dari kota Slothmon, di hutan belantara, Lo Fong meraih kristal sungai darah dan menatap kristal misterius yang tak tertandingi itu, di mana salah satu misi level berbahaya adalah mendapatkan satu kristal ini untuk mendapatkan 10.000 poin. Dia bingung apakah akan menukarkannya dengan poin atau menyerapnya. Tanpa ragu, Lo Fong mulai tersenyum ketika jarinya menjadi seperti pisau, mengiris telapak tangan kirinya, luka sayatan terbuka dan darah segar mengalir keluar. Lo Fong mengambil napas dalam-dalam dan menempatkan kristal sungai darah segitiga itu di dalam lukanya. Ini adalah teknik penyerapan dari buku-buku yang telah dia baca. Meskipun metodenya saatlah sederhana, tapi melakukannya saatlah sulit. Lo Fong memandang telapak tangannya ketika pertama kali menyentuh luka. Energi aneh muncul dari kristal tersebut. Seperti binatang buas yang telah ditekan terlalu lama, mengamuk masuk ke dalam tubuh Lo Fong. Ekspresi Lo Fong yang awalnya percaya diri pun mulai berubah. Lo Fong menggetarkan giginya, kekuatan tekad yang sangat brutal dan kuat tak berbentuk turun padanya, menyatu dengan kesadarannya. Kekuatan ini pun terus berbenturan berkali-kali dengan keinginannya sendiri. Ini murni ujian kemauan. Kesadaran adalah sesuatu yang terkait dengan kekuatan energi roh seseorang. Namun tekad kuat sepenuhnya tergantung pada keyakinan dan kekuatan seseorang. Saat kekuatan tekadnya dihancurkan oleh Lo Fong, energi aneh kristal sungai darah sejati pun dilepaskan. Benang kristal merah itu mulai menyerbu Lo Fong. Tubuh Lo Fong tidaklah bisa membantu. Otot-otot wajah Lo Fong mengejang tak terkendali. Lapisan-lapisan kulitnya berkontraksi dan mengembun pada saat yang bersamaan membelah dan berdarah. Dan nadinya lebih terlihat daripada sebelumnya. Itu tampak seperti jarum kristal transparan dan otot-ototnya pun terus berubah. Rasa sakit nyeri yang luar biasa Lo Fong meraung. Dia bisa merasakan suhu di tubuhnya seperti akan terbakar menjadi abu. Namun dalam sekejap menjadi sangatlah dingin, sehingga dia tidak bisa merasakan tubuhnya. 10 kuku Lo Fong menjadi panjang, hampir seperti pisau kuku logam. Setelah itu dan cepat menarik kembali dan 10 jarinya pun mulai berubah. Bahkan tulang-tulang yang berubah di dalam. Seluruh tangannya mulai menyerupai cakar dan bulu mulai tumbuh. Bukan hanya jari-jarinya, bahkan di lengan kaki dan wajah bulu hitam itu tumbuh di mana-mana. Pada saat itu Lo Fong tampak seperti Squid atau Bigfoot. Namun beberapa menit kemudian bulunya dan cepat menarik dan menghilang. Sisik hitam mulai menyembul dari lengan kiri. Jari kaki dan bahkan wajahnya, seluruh tubuhnya menjadi besar dan kuat. Tidak peduli seberapa kuat imajinasinya, Lo Fong tidak akan pernah mengharapkan hal tersebut terjadi. Dan proses penyerapan masihlah berlangsung. Malam hari tiba, jubah di tubuhnya sudah tercabik-cabik. Namun di bawahnya ada tubuh yang kuat dan kulit yang memancarkan energi putih. Lo Fong mengambil napas dalam-dalam sambil duduk bersila. Dadanya tenggelam dan perutnya pun membesar. Seolah-olah ada balon besar di perutnya. Balon itu kemudian tergeser ke atas dan perutnya berkontraksi dan dadanya pun mengembang. Setelah itu, tonjolan besar dipisahkan menjadi 4 bagian, menunjukkan kedua lengan dan 2 kaki Lo Fong. Tonjolan muncul di kulitnya. Lo Fong menghela napas panjang sebelum membuka matanya. Lo Fong kaget akhirnya berhasil melewatinya. Di bawah rasa sakit luar biasa, Lo Fong bisa menanggungnya dengan mudah. Namun perasaan menyerap sebelumnya itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak dia sukai. Karena selain rasa sakit yang luar biasa, hal yang paling tidak nyaman adalah jiwa dan kesadaran Lo Fong tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Ia kehilangan kemampuan untuk mengendalikan tubuhnya. Itu adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Lo Fong pun merobek pakaiannya dan hati-hati memeriksa tubuhnya. Selama penyerapan itu sendiri, tubuhnya terus-menerus berubah menjadi hal-hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Lo Fong bingung dan menguji efek dari hasil kristal yang ia serap. Lo Fong menatap dari kejauhan memanggil energi roh sebidang tanah. Lo Fong menatap dari kejauhan memanggil energi roh sebidang tanah hutan belantara jauh yang setidaknya 10 juta ton langsung melayang. Di bawah kendali Lo Fong, gunung lumpur itu terbang di udara. Lo Fong menggelengkan kepalanya karena tidak ada perubahan. Jiwanya tidak terpengaruh, kemudian Lo Fong tiba-tiba mengeluarkan pukulan gemuruh. Dan pukulan itu gelombang kejut bertekanan tinggi pun terbentuk menyebabkan ledakan di udara. Dan masih tidak ada perubahan.
Kemudian Lo Feng menyipitkan matanya. Riak energi bergemetar di seluruh kulitnya. Semua kekuatan di otot-ototnya segera dikirim ke tangan kanannya yang dibentuk menjadi kepalan tangan. Lo Feng telah mentransfer semua kekuatannya ke dalam menghasilkan ledakan dan merasakan adanya perubahan. Mata Lo Feng dipenuhi dengan perasaan gembira. Namun tulang, otot, dan setiap sel di dalamnya telah mengalami beberapa perubahan. Lo Feng sangat senang dan cemas. Buku-buku itu mengatakan evolusi itu misterius. Lo Feng kemudian belajar merasakannya dan pelan-lahan memahami perubahan. Lo Feng mengacungkan pistol bayangan darah dan berlatih di awan menelan gundukan papilion awan terbang, tempat di mana Lo Feng berada. Meskipun dia telah menghabisi 2 tokoh termuka di kota Slothmon, Lo Feng masih riang dan berlatih di tempat tinggalnya. Dia sudah bisa merasakan perubahan awal dari misteri kristal sungai darah. Dia sangatlah bersemangat dan tiba-tiba dia berhenti dan melihat melalui jendela di luar ada 2 orang berjalan, yakni ada Nabu dan Nanke. Lo Feng yang gembira berjalan ke lantai 1. Pada saat sama, Nabu dan Nanke baru saja berjalan ke halaman. Lo Feng menyuruh mereka masuk sambil tersenyum dan duduk. Dia mengangkat gelas anggur dan menuangkan itu untuk dirinya sendiri. Lo Feng bertanya kenapa Nabu datang sepagi itu. Nabu mendengar kalau Lo Feng telah dibawa ke penjara Roadpit. Saat itu dia yang berkunjung ke penjara, namun Lo Feng sudah pergi. Nabu menawarkan bantuan kepada Lo Feng jika dia mendapatkan masalah. Lo Feng pun tersenyum dan berterima kasih. Nanke sepertinya tidak terlalu senang mendengar kabar itu. Lo Feng pun tersenyum dan bertanya apa kabar Nanke. Nabu menjelaskan bahwa anaknya Nanke mengalami masalah di departemen hubungan. Lo Feng tertawa keras dan bertanya apakah dia sedang jatuh cinta. Nanke menatap Lo Feng. Lo Feng mengangkat gelas dan mengatakan bahwa Nanke menyukai seseorang, tapi dia tidak menyukai balik. Nabu pun tersenyum dan mengatakan benar sambil menggosok kepala putranya. Namun putranya mengelak dengan sedih. Nabu pun tertawa sambil menerangkan bahwa Nanke memberikan kesempatan hidup baru kepada seorang gadis. Lo Feng terkejut dan Nanke tidak senang mendengarnya. Nabu hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa putranya memiliki hati yang baik sejak muda. Dia suka membawa pengawalnya ke bar dan tempat-tempat lain untuk mendengarkan kisah-kisah prajurit kuat lainnya. Dia memuja para pahlawan, karenanya dia terkadang bertindak seperti para pahlawan, seperti merampok orang kaya untuk orang miskin. Ia akan memberikan uang keluarganya secara diam-diam kepada orang miskin. Salah satu keluarga miskin adalah seorang ibu dan anak perempuan. Anaknya diam-diam membantu mereka sejak dia masih muda. Setelah itu dia tumbuh dan bertambah tua. Nabu sama sekali tidak tahu awal mulanya, tetapi putranya benar-benar jatuh cinta pada putri keluarga miskin itu. Lo Feng menanggapinya karena membantu orang miskin sampai dia benar-benar jatuh cinta pada gadis keluarga miskin. Lo Feng menanggapi cerita itu. Kemudian Nanke pun tersipu. Nabu melanjutkan bahwa selain membantunya, Nanke juga memberikan uang kepada ibu dari gadis tersebut. Ketika gadis itu memasuki salah satu sekte di kota, anaknya segera memberikan sejumlah besar uang secara diam-diam kepada sang ibu. Dan dari seorang gadis kecil yang malang, dia menjadi pejuang jenius dari sekte itu. Diam-diam anaknya telah mendukungnya selama 12 tahun. Lo Feng pun terus penasaran akan cerita tersebut. Nabu memberitahu saking sukanya anaknya kepada gadis tersebut, dia pun bergabung dengan sekte yang sama. Namun baru kemarin dia mengaku dan langsung ditolak. Lo Feng pun tertawa senang dan Nanke memandang ayahnya dengan marah. Nanke hanya bisa melihat ke bawah, telinganya merah semua. Setelah ditolak, anaknya berjalan menuju pintu keluar dan bertemu ibu gadis tersebut untuk mengunjungi putranya. Melihat Nanke, ibunya itu pun langsung memeluknya dan untuk menyatakan rasa terima kasihnya. Lo Feng pun semakin semangat mendengar kisah itu. Gadis yang tadi pun berlari melihat situasinya, dia sangat penasaran bertanya kepada ibu tentang siapa Nanke. Ibunya pun mengatakan yang sebenarnya, bagaimana Nanke telah membantu mereka selama ini. Mendengar hal tersebut, gadis ini pun terkejut dan bahkan dia bisa mempercayainya, karena dukungannya dimulai lebih dari 10 tahun yang lalu. Ibunya berkata pada waktu itu seorang anak kecil yang kaya di bawah perlindungan penjaga diam-diam memberikan mereka uang. Dan dia menyaksikan anak kecil yang kaya itu perlahan-lahan tumbuh. Siapa yang mengira siapa anak kecil itu benar-benar menghasilkan adegan seperti ini. Lo Feng pun tertawa dan bertanya dan rasa ingin tahu bagaimana gadis itu bereaksi terhadap Nanke. Gadis itu tulang punggung, dia sangatlah berterima kasih dan Nabu berkata, dia memberitahu Nanke secara langsung yang mana gadis itu bersedia membayar utangnya kepada keluarganya untuk menjadi budak dari Nanke. Bahkan jika mau, dia itu akan menikahi Nanke. Ini kejutan yang menyenangkan dan membuat Lo Feng tertawa. Nabu tertawa keras dan melanjutkan ceritanya bahwa Nanke bertanya padanya dan serendah hati, apakah dia menyukainya. Gadis itu berkata pikirannya hanya tertuju pada seni bela diri dan tidak ada yang dia sukai. Namun dia memiliki hutang yang begitu banyak, jadi dia tidak punya cara lain untuk membayar. Dan kedan tegas tidak akan pernah memaksa siapapun.
Jika dia tidak menyukainya, maka Nanke tidak akan memaksanya. Setelah itu, Nanke pun berbalik dan membawa pengawalnya pergi bersama. Saat Nabu selesai menceritakan kejadian tersebut, dia tidak bisa menahan tawa kerasnya sekali lagi. Lo Fong pun ikut tertawa juga, sedangkan Nanke memerah, marah, dan juga malu. Lo Fong pun tertawa dan memujinya. Nanke mencengkram tinjunya dan berkata dan serius bahwa dia tidak akan memaksa siapapun. Akan tetapi akan tiba suatu hari dia akan menjadi sepertinya. Dia mengatakan itu ketika dia mendongak penuh dengan tekad. Lo Fong tidak akan bisa menahan tawanya lagi dan tertawa dengan Nabu sekali lagi. Nah, sekian sekali spoiler pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.